Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru khatib bacakan tadi adalah surat Al-Anfal 27, yang artinya Allah memperingatkan kita sebagai orang yang beriman dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu mengkhianati Allah, war rasul, juga jangan kamu mengkhianati rasulmu. Simpulannya, mengkhianati Allah dan Rasul adalah mengkhianati agama Allah yang kita anut hari ini. Tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya, tidak meneruskannya, tidak mewariskannya, tidak mempertahankannya, membiarkan diobrak-abrik oleh musuh-musuh Allah dan musuh Nabi. Ini namanya takhunullah wa rasul. Berikutnya wa takhunu amanatikum, dan kamu jangan juga mengkhianat amanah-amanah yang sudah diberikan kepadamu. Semua aktivitas kita ada kaitan dengan amanah siapapun kita. Misalnya kata Imam Al-Ghazali, al-auladu, anak-anakmu amanatun indal walidaini. Jadi kemudian juga kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Kalau lepas kita dari dua orang tua tadi, kembali ke secara individu. Secara individu kita ra'in, akan diminta mas'ulun an ra'iyatihi. Lebih daripada itu yang disebut tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat yang formal dan informal, itu lebih berat lagi tanggungjawabnya, lebih berat lagi amanahnya. Lebih daripada itu yang bersumpah Quran di atas kepala, akan menjalankan kebenaran, keadilan, akan melakukan tugas-tugas yang lebih pro rakyat, mementingkan masyarakat daripada kelompok dan diri sendiri. Kemudian akan bersumpah lagi, akan berpegang kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Ini amanah. Mulai kepala desa dilantik, baca sumpah, anggota dewan, pegawai negeri, tentera, polisi, doktor. Tidak ada satupun manusia yang ada program-program dengan pemerintahan khususnya yang lepas daripada sumpah. Juga anggota dewan, kabupaten, kota, provinsi, pusat dan sebagainya. Inilah amanah. Wa takhunu amanatikum, jangan kamu mengkhianati agama Allah dan mengkhianati amanah yang dipundakkan di atasmu. Wa antum ta'lamun, kamu sadar, tahu itu. Kamu waktu ucapkannya walaupun kangom-ngom labah, pura-pura saja, tapi itu jelas di atas kepalamu Quran.
Kamu sadar itu sumpah. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan yang berkhianat itu salah satu ciri dari munafik. Wa iza tu'mina khana. Tu'mina itu amana yu'minu, percaya. Apabila dipercayakan khana. Khana seperti dari takhunu, khianat bahasa kita. Sama, beda-beda tipis tapi artinya sama. Allah membuat ciri lain yang sangat istimewa. Di samping 3 ciri munafik, berjanji dia dusta, kemudian dipercaya khianat dan seterusnya. Allah mengatakan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Tadi sederhana kira-kira pemahamannya, mudah kita paham. Bahwa asal dusta, bohong, ingkar janji, berkhianat kepada yang sudah dipundakkan, itu munafik. Kita pikir munafik itu gampang, pray. Tapi Allah mengatakan basyiril munafiqina, beri peringatan tegas kepada kaum munafik itu bi anna lahum azaban alima, bahwa mereka itu azab yang sangat pedih. Kemudian dilanjutkan yang mana yang azab pedih itu orang munafik. Alladzina yattakhizunal kafirina awliya. Di samping berkhianat tadi ada ciri lain sangat istimewa, dekat sekali dengan kita-kita, dengan keseharian kita. Alladzina yattakhizunal kafirina awliya, yang mengambil orang-orang kafir awliya. Kadang pada musim kampanye, awliya itu pemimpin. Musim sekarang itu menjadi konco kita, menjadi teman kita, menjadi tempat kita bergabung. Boleh lagi dalam organisasi, boleh juga dalam partai dan sebagainya. Alladzina yattakhizunal kafirina awliya, bergabunglah kamu dengan orang-orang kafir sebagai teman-temanmu, min dunil mu'min, dengan mengabaikan, tanpa peduli, tanpa bergabung dengan orang Islam. Allah bertanya, ayabtaguna indahum izzah, kenapa wahai munafik itu kamu itu bergabung dengan mereka, sami mawon pandangannya, pikirannya, ngomongnya, kenapa kamu seperti itu? Ayabtaguna indahum izzah, apakah kamu itu suka dari mereka izzah? Izzah bahasa gampangnya adalah kemuliaan. Bahasa lain jabatan. Bahasa lain fasilitas. Bahasa lain kemudahan-kemudahan. Akses mudah di mana-mana. Ini izzah. Allah mengatakan inna izzata, sungguhnya izzah itu lillahi jami'a. Itu izzah yang kamu damba-dambakan dalam otak kamu itu, dalam pikiran kamu itu semuanya milik Allah. Betapa banyak orang lagi mendapat izzah langsung masuk tahanan. Betapa orang lagi dijaga oleh pemilik izzah lebih besar. Tahu-tahu dia itu tersungkur, jatuh, hina. Ini maknanya izzah Allah dicabut. Inna izzata lillahi jami'a, itu milik Allah semua. Hal ini adalah terungkap dalam surat An-Nisa 138-139. 5 ayat setelah itu, ayat 145, Allah mengingatkan lagi dalam surat yang sama. Apa peringatan Allah? Innal munafiqina, sungguh-sungguh yang dicap sebagai orang munafik yang model-model tadi itu, yang lebih suka berteman dengan orang itu, lebih suka menjadi gawung orang itu, menjadi corong orang-orang lain itu yang kafir tadi. Dia Islam, dia datang ke masjid sama seperti kita, malah sebahagiannya menempatkan saf-saf depan, hafal Quran, pakai caplak meja di bahu, pakai serban lah, pakai tasbih lagi, bertasbih seh.
Inilah orang munafik. Fi darkil asfali minan nar. Surat An-Nisa 145. Tidak jauh dengan surat tadi. Tadi 138, 139. Yang ke 145-nya 6 ayat dan 5 ayat berselang langsung diperingatkan lagi. Hanaga lepaskan ya Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat yang paling dahsyat. Asfali itu yang paling dahsyat daripada neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sebagai ayat-ayat muqaddimah dari khutbah kita hari ini. Kita hari ini sudah dihebohkan. Tingkat nasional panas-panas dingin. Persoalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP. Itulah produk-produk kaum munafikun. Inilah produk-produk minimal kaum munafikun yang bersarang di DPR. Maksimalnya komunis yang hari ini lenggang-lenggok, ketawa-ketiwi di DPR, lagi menikmati fasilitas. Maksimalnya lagi kaum kafir. Inilah produk-produk rancangan undang-undang HIP. Berkaitan dengan itulah ayat-ayat tadi kita sampaikan. Apa masalah dengan HIP? HIP ini di konsiderannya, di mukaddimahnya dirontokkan. Semua aturan-aturan, bukan satu. Yang ditonjolkan adalah Kitab MPR tentang pelarangan komunis, Leninisme, Marxisme. Tapi ada jumlah lainnya, sengaja benaran untuk dibuang. Supaya tidak dilarang lagi komunis di negeri ini. Supaya komunis dibolehkan hidup mewah di negeri ini. Menguasai negeri ini. Kemudian di dalamnya pasal 7. Kalau nanti ragu-ragu pulang ambil Google, tekan lagi RUU HIP. Lihat terang. Pasal 7 ada 2 pasal yang sangat krusial. Yang menjadi heboh hari ini. Hari Minggu lusa seluruh Indonesia bergerak demonstrasi. Kemarin sudah di mana-mana demonstrasi menyatakan sikap menolak. Termasuk MUI. Jadi oleh karena itu pasal 7 ayat 2 menyatakan Pancasila yang 5 sila itu dikecilkan menjadi trisila, 3 sila. Isi dari 3 itu yang ketiganya ketuhanan berkebudayaan. Kebudayaan itu produk manusia. Kalau ketuhanan berkebudayaan dari Tuhan produk manusia. Tuhan lahir dari rahim manusia. Dari ulah-ulah manusia. Jadi ketuhanan yang Maha Esa hilang. Tidak ada lagi kalau itu disahkan. Kita ada mayum saja, biarkan saja. Kubit-bit terjadi kalau kita lengah. Pasal 7 ayat 3 menyebutkan yang eka sila, trisila akan berubah menjadi eka sila. Eka sila 1 sila, 5 sila Pancasila, trisila 3 sila, hilang semuanya 3, hilang 5, menjadilah wajiblah negeri ini buang Pancasila, ambillah yang bernama eka sila. Semua sila-sila yang kita hafal ini buang. Lempar ke tong sampah. Yang tinggal eka sila. Tafsir eka sila hanya satu. Yaitu gotong royong. Gotong royong. Tidak ada apa-apa lagi gotong royong. Sekarang mana lagi orang mau gotong royong? Berarti tidak punya dasar negara lagi.
Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itulah kita lihat sikap yang sangat jelas daripada MUI mengeluarkan 8 maklumat. Yang keempat saja kita baca di sini, yaitu yang maklumat nomor 4 berkaitan dengan RUU HIP. Pertama adalah ini yang nomor 4. 1, 2, 3 tidak dibaca. Nomor 4, wajib kepada umat Islam ditolak. Wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun. Ini maklumat MUI pusat gabung dengan MUI seluruh Indonesia. Kalau mereka kita tidak percaya, siapa lagi hari ini kita percaya? Anggota dewan kita tadi percaya mereka, diam mereka semua. Untung ada MUI ini ngomong. Jadi kemudian yang kelima, pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan PKI. Ini teks asli saya tulis, tidak ada tambah-tambah. Dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib. Ini ada yang mengadu, hari ini sudah melaporkan anggota dewan beberapa orang ke polisi. Kalau kemarin patutnya begitu ada anggapan seperti ini keluar maklumat ini langsung ditangkap. Semua anggota dewan harus tangkap. Karena mereka setuju semua, tidak ada yang protes seorang pun. Kecuali nanti baru fraksi 2 fraksi yang menolak. Tapi secara umum diam. Tapi hari ini sudah ada berita, sudah diajukan. Ini patut dan pantas ditangkap oleh polisi mereka. Ini adalah hasil daripada maklumat MUI. Dan jadi berikutnya nomor 6, meminta dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini. Ini nomor 6. Nomor 7 dan nomor 8, menurut Menko Polhukam, hari-hari ini dia menuduh 2.6 dan nomor 7 dan nomor 8 maklumat MUI berbahaya. Dianggap secara intelijen membahayakan. Karena yang nomor 7 disebutkan apabila betul-betul dalam 2-3 hari ini atau ke depan munculnya paham komunis, tempat melapor TNI. Kata Menko Polhukam berarti ini memecah belah aparat-aparat negara. Mungkin juga MUI tidak percaya kepada aparat lainnya. Mungkin saja seperti itu, hanya TNI yang dipercaya. Karena pada kasus dulu 65 TNI yang di depan. Mungkin seperti itu. Kemudian nomor 8 yang paling indah dan yang tidak cukup nanti boleh dilihat lagi di Google atau diminta kepada MUI mana maklumatnya. Nomor 8 apa? Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah RI. Ini langsung ke pemerintah, bukan ke DPR-nya. Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah RI, maka pimpinan MUI pusat dan pimpinan MUI provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam Indonesia agar bangkit, beli dengut, bangun, bedok, agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional. Seperti tadi melapor kepada pihak-pihak untuk ditangkap mereka yang bersarang di DPR itu yang menguras wang rakyat untuk menghancurkan negeri ini, menghancurkan Pancasila.
untuk menjadi garda terdepan, di depan kita. Ini yang dimaksudkan kita di depan, bukan di samping-samping, bukan bersembunyi-sembunyi dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya demi terjaga dan terkawalnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini 28 nomor 7, 2 kata Menko Polhukam ini adalah sangat berbahaya. Hancur NKRI tidak berbahaya. Muncul komunis tidak berbahaya. Hilang Pancasila tidak berbahaya. Kenapa ini tidak ngomong dia? Kenapa yang nomor dia komentari? Kaum muslimin yang berbahagia. Alinea 3 Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat Allah yang Maha Esa. Ini tulus kita rasa, dijiwai. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa, kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Alinea keempat, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada titik 2 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila didapati dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Mukaddimah sama dengan Fatihah dalam Al-Quran. Bahagian tidak terpisahkan dari Al-Quran. Mukaddimah ini dari Undang-Undang Dasar tidak terpisahkan, satu batang tubuh, satu kesatuan. Pancasila ada di situ. Kalau kita ini tidak lagi pegang Pancasila, terjadilah kaum muslimin yang berbahagia apa yang kita katakan menjadi Eka Sila. Ini hari-hari merah, hari-hari berbahaya, hari-hari lampu merah kita umat Islam. Kalau salah-salah kaum muslimin akan terjadilah seperti Filipina. Filipina itu dulu dia itu adalah 98% umat Islam. Dengan nama negerinya Mindanao. Ibu kotanya Al-Amanillah. Al-Amanillah hari ini Manila. Al-Amanillah kota penuh aman sejahtera daripada Allah. Rakyatnya Islam 98%. Hari ini hanya ada di Kepulauan Sulu dan Filipina Selatan 8%. Lain habis semuanya. Jadi orang musuh Tuhan semuanya. Kemudian Singapura dulu 96% umat Islam. Dengan nama kerajaan Islamnya Tumasik. Yang saya ngomong ini, satu bicara ini boleh dilihat lagi di Google. Lihat Tumasik atau kerajaan Islam di Singapura. Itu 96% hari ini tinggal 11% umat Islam. Haram dikumandangkan azan. Kemudian di Kamboja dan Vietnam, satu kawasan. Dulu terkenal masa kerajaan Islam Pasir dengan nama Champa. Pernah kita dengar kerajaan Islam Champa. Itu 99% umat Islam Champa. Hari ini 3%. Boleh lihat juga nanti. Lihat sejarah Islam. Lewat Google saja dapat semuanya itu. Detil. Kemudian Rohingya. Yang rakyatnya sudah lantung-lantung di Aceh Utara itu. Itu mereka itu dulu dua buah kerajaan Islam raksasa. Kerajaan Islam Rohing dan kerajaan Islam Rohingya. Sekarang umat Islam lari, dibunuh, dibantai. Indonesia hari ini dulu bangga baru-baru merdeka umat Islam 95%. Hari ini sekitar 80-an. Boleh jadi 83, 85. Apa mau nasib seperti mereka?
Mau tinggal urut-urut dada, keluar air mata, silahkan. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minni." Barang siapa yang tidak peduli dengan persoalan umat Islam, ini kita hari ini bisa berlindung dengan Pancasila. Ada Allah. Kita lihat bagaimana Palestin hari ini. Ada Allah juga mereka. Ada doa juga. Perjuangan tidak cukup dengan air mata doa. Harus dengan otak. Mereka main otak, kita main otak. Mereka main fisik, kita harus siap. Seperti itu baru Nabi Muhammad mengatakan, itu umatku. Yang bukan seperti itu adalah ini sia-sia. Bangga dengan Islam. Tak usah. Kaji khabar dilau. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kufar. Kamu ada saatnya harus kamu perang orang kafir, harus perang. Ada saatnya kamu harus perang orang kafir. Wal munafikin, dan orang-orang munafik itu, mereka mengaku Islam, tapi yang keluar di mulutnya menuduh Islam radikal. Mereka menuduh Islam yang intoleran, menuduh Islam itu adalah anti NKRI. Mereka menuduh Islam itu anti Pancasila. Tidak ada dalam DNA umat Islam untuk anti NKRI. Tidak ada dalam DNA umat Islam anti Pancasila. Karena keduanya lahir dari rahim-rahim umat Islam. Lewat nyawa-nyawa umat Islam. Lewat dempikan Allahu Akbar para syuhada. Tuduhan itu adalah yang menuduhnya itu komunis. Yang menuduhnya itulah orang munafik. Yang menuduhnya itulah pengkhianat bangsa. Mereka lah pengkhianat negeri ini. Mereka lah yang mau mengganti Pancasila, pengkhianat Pancasila. Tuduh mereka hari ini. Tunjuk batang hidung mereka. Mereka itu tidak amanah. Kita pilih mereka. Gaji hebat. Kita pilih mereka. Kita persejuk sebahagian teman kita. Bergabunglah dengan munafikun tingkat nasional. Sampai ke mana mereka itu bergabung sama-sama mereka sama musang berbulu ayam. Tidak berkotek lagi. Waktu bersama kita di sini pidato berapi-api, berasap-asap, seolah pejuang-pejuang hebat. Sampai ke sana diam, membisu, tidak ada suara lagi. Mungkin kalau sebentar bangkit nenek moyang kita para syuhada yang pertahankan negeri NKRI dan kalimah Allah di muka bumi ini, mereka bertanya, hai umat Islam, kerja apa kalian? Kurang apa kalian hari ini? Yang mendapat kepercayaan ini, apa kamu tidak paham tanggungjawab? Apa kamu berkhianat kepada bangsa? Kamu cucu-cucu para pahlawan, cucu-cucu pejuang-pejuang, cucu-cucu para syuhada. Apakah dalam tubuh kalian darah para syuhada sudah beku? Sudah tidak mengalir lagi darah nenek moyang kalian? Apa yang salah sekarang kalian cucu-cucuku? Menyawaknya sebentar hidup menimplak kita. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Paling-paling kita menjawab serentak, kami iman dalam dada yang kurang. Wahai nenek-nenekku, wahai arwah para pahlawan, para syuhada. Atau sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, umatku satu ketika ditimpa penyakit Wuhan, penyakit wahnu. Apa wahnu itu? Hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Wa karahiyatul maut, kami takut mati. Itu ditimpa seperti itu umat Islam diobrak-abrik seenaknya musuh-musuhnya. Dan saat itu Allah memberi keberanian kepada musuh-musuhnya untuk mengobrak-abrik umat Islam, rumah-rumah Islam. Dan diberi ketakutan kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka itu yuridu liyutfi'u nurallah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka setelah Pancasila habis tadi,
digulung oleh mereka, diganti dengan eka sila. Tidak cukup. Yuridu nurallah, menghancurkan cahaya Allah, agama Allah disapu bersih. Tidak ada tempat Tuhan lagi di bumi ini. Ketuhanan yang Maha Esa dibuang. Tuhan-Tuhan lain tidak ada tempat. Tidak ada urusan kecuali asah terang. Baru ada Tuhan kembali. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka ingin menghilangkan agama Allah, syariat Allah di bumi ini. Biafwahihim, dengan narasi-narasi mereka, dengan tudingan-tudingan yang macam-macam kepada umat Islam. Macam-macam tuduhan sudah cukup sebenarnya kepada umat Islam. Jangan coba-coba membangunkan harimau tidur. Jangan jual, kami akan beli. Umat Islam pasti ada modal, ada DNA di dada umat Islam selama iman masih lengket di dadanya. Akan buat perlawanan dan perhitungan kepada siapa saja yang mengkhianati Pancasila. Pancasila adalah darah kami, daging kami, nyawa kami, segalanya kami. Sudah tidak ada urusan lagi dengan kematian. Kalau ganggu Pancasila sama dengan mengganggu Islam, merusak NKRI, merusak rumah besar umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, wallahu mutimmu nurihi, Allah akan menyiapkan pasukan-pasukan, barisan-barisan siap mati. Mutimmu nurihi walau karihal kafirun, supaya orang kafir takut, supaya kecut mereka, Allah akan memberikan seperti itu. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu berperang, sama dengan diwajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu ada pengantar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, siap kita puasa 1 bulan. Ini tidak ada pengantar, langsung. Sangat seperti ini kata Allah. Seperti inilah kata Allah. Kutiba alaikumul qital, wajibkan kepadamu perang, tidak boleh lari. Wa huwa kurhun lakum, kamu sangat benci, kamu takut. Wa asa an takrahu syai'an khairul lakum, yang kamu benci itu khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, yang kamu damba-dambakan itu, izzah yang kamu harap sama orang sangkilat-sangkilat itu, sama orang munafik-munafik itu, sama orang kafir-kafir itu. Wa huwa syarrul lakum, yang itu petaka bagimu, petaka bagi umat Islam, petaka bagi negeri ini, petaka bagi Pancasila, petaka bagi NKRI. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah mengatakan umatku, persis suasana seperti ini, jangan tunggu besok. Hanya ada 2 pilihan. Ini hadis Nabi sangat paten. Setiap peperangan tetap ini dikumandangkan. Aisyu kariman. Umatku hanya 2 pilihan. Aisyu kariman, hidup yang bebas, baik, merdeka, sejahtera, kariman, mulia. Aisyu kariman, atau pilihan kedua, mutu syahidan. Mutu syahidan, pilihan mati syahid. Dan mati syahid adalah mati yang tidak dipertanyakan apa-apa. Kita hari ini ahli ibadat, begitu meninggal ditanya salat, ditanya zakat sampai habis, ditanya anak kita, ditanya istri kita, ditanya umur kita, ditanya utang kita ditanya. Kemudian janji-janji kita ke orang. Tapi orang mati syahid tidak ditanya apapun. Utang-utang di bank, utang-utang dimanapun, free. Langsung dipanggil oleh penghuni surga ke sini. Kamu tanpa hisab, kamu masuk kelas eksekutif kelas. Yang lain tunggu. Kamu yang terdepan, wahai para syuhada. Inilah yang dirindukan oleh ahli-ahli nomor 1 dalam surga. Apakah bidadari atau pelayanan dan sebagainya. Makanya Rasulullah suruh kita minta berdoa. Catat doanya. Allahumma ahyini kahayatil ulama. Ya Allah, hidupkan saya seperti hidup para ulama yang terus-menerus mengalir pahala dan ilmu dari kita kepada yang lain. Wa amitni, dan matikan saya. Siap saya mati ya Allah. Wa amitni kamautis syuhada. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya saya ingatkan bagaimana Khalid bin Walid
dia puluhan tahun berperang, minta kepada Allah siang malam, ya Allah matikan saya dalam pertempuran. Asal atas pertempuran dia cepat sekali, tidak bisa tidur lagi. Dia asah perang, dia ambil semuanya perlengkapan perang. Dalam perang itu apakah dia memimpin perang atau tidak, langsung dia sebut, aku lebih suka mati perang daripada sama dengan mereka itu menang dalam perang. Aku dambakan mati dalam perang ini syahid. Aku dambakan mati syahid sama dengan musuh-musuhku mendambakan kemenangan. Aku dambakan mati syahid hari ini, lebih ku dambakan mati syahid daripada orang-orang itu hidupnya komunis di negeri ini. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya untuk kita semua, insya-Allah. Berjumpa pada kesempatan, lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwat tawwabur rahim.